Selamat pagi atau siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya, Muhammad Lutfi, serta rekan saya, Dava dan Ihsan. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pemetaan Jalur Pemulung Cerdas V2.3. Sebuah aplikasi untuk mengoptimalkan rute paling efisien dan efektif pengambilan sampah para pemulung menggunakan algoritma graf. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir seberapa efisien rute yang diambil oleh para pahlawan kebersihan kita, yaitu para pemulung setiap harinya? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi fondasi dari proyek kami. Nah, aplikasi pemetaan jalur pemulung cerdas versi 2.3 ini adalah sebuah aplikasi yang kami kembangkan untuk menjawab tantangan efisiensi dalam proses pengumpulan sampah, dengan tujuan utama yaitu untuk mengubah rute yang acak menjadi sebuah perjalanan yang cerdas dan terukur menggunakan kekuatan algoritma graf. Nah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkotaan yang aman, damai, dan tentram, ada peran vital yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu pekerjaan para pemulung. Nah, mereka adalah garda terdepan dalam siklus daur ulang informal yang sangat membantu mengurangi beban lingkungan. Nah, namun, di balik kontribusi besar mereka, ada sebuah tantangan efisiensi yang tersembunyi. Rute harian mereka seringkali tidak terstruktur dan hanya mengandalkan intuisi atau kebiasaan mereka. Mungkin berkeliling tanpa arah yang pasti, melewatkan rumah-rumah potensial, atau justru bolak-balik di area yang sama. Nah, hal ini secara langsung menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga. Setiap kilometer yang terbuang adalah potensi pendapatan yang hilang. Nah, masalah yang kedua, yang tidak kalah penting, adalah tidak adanya prioritas. Rumah dengan volume sampah yang besar, yang seharusnya menjadi target utama, mungkin akan terlewatkan. Sementara, waktu dan tenaga dihabiskan untuk menjangkau rumah dengan kontribusi yang lebih kecil. Nah, akumulasi dari inefisiensi ini sangat signifikan, menjadikan proses pengumpulan sampah kurang maksimal dan melelahkan. Untuk mengatasi masalah ini, kami membangun sebuah solusi aplikasi pemetaan cerdas. Aplikasi ini kami rancang sebagai sistem pendukung keputusan. Ia bisa memvisualisasikan area perumahan, menerima data rumah mana saja yang perlu dikunjungi, dan yang terpenting, secara otomatis menghitung rute paling efisien dari titik awal, lalu mengunjungi semua rumah hingga ke TPA. Untuk mewujudkan proyek ini, kami membagi tugas berdasarkan keahlian kami. Saya bertanggung jawab penuh atas antarmuka pengguna atau UI UX dan visualisasi. Lalu, rekan saya Lutfi berperan sebagai arsitek sistem yang membangun fondasi dan struktur data peta. Lalu, Ihsan sebagai ahli strategi algoritma yang merancang otak di balik pencarian rute efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontribusi saya secara lebih detail. Tugas utama saya adalah membuat aplikasi ini tidak hanya pintar, tetapi juga nyaman dan mudah digunakan. Saya fokus pada 3 hal utama. Yang pertama, desain dan layout. Saya merancang seluruh tata letak aplikasi menggunakan TTK Bootstrap, mulai dari header, panel kontrol dengan sistem tab yang rapi, hingga status bar di bagian bawah untuk memberikan feedback kepada pengguna. Lalu yang kedua, styling custom. Untuk memberikan kesan premium dan profesional, saya tidak menggunakan tema standar. Saya mengimplementasikan palet warna modern, memilih font Poppins agar mudah dibaca, dan membuat gaya widget custom untuk setiap tombol, label, dan input field. Ini semua saya definisikan ke dalam fungsi setup styles. Lalu yang ketiga dan yang paling penting adalah visualisasi peta. Saya menggunakan Matplotlib untuk menerjemahkan data graf yang kompleks dari Lutfi dan Ihsan menjadi peta yang interaktif dan informatif. Peta ini secara dinamis menampilkan lokasi rumah, titik awal, TPA, dan yang paling keren itu rute hasil perhitungan yang digambar dengan warna mencolok. Nah, dalam hal ini saya definisikan ke dalam fungsi DAO. Terima kasih Dava, saya izin melanjutkan. Di sini peran saya adalah membangun tempat aplikasi ini beroperasi. Kontribusi saya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya membangun jaringan jalan. Jadi saya merancang logika dalam fungsi Create Road Network. Jadi fungsi ini secara otomatis menghasilkan sebuah graf peta yang terstruktur lengkap dengan blok-blok RT, jalan utama, dan jalan kecil di dalam perumahan. Semua ini dibuat secara presisi menggunakan Network X berdasarkan konstanta yang telah kami tentukan. Yang kedua adalah manajemen data graph. Setelah peta jadi, saya membuat fungsi untuk mengelola objek di dalamnya. Fungsi add house, misalnya tidak hanya menambahkan titik rumah, tetapi juga secara cerdas mencari persimpangan jalan terdekat dan menghubungkannya ke jaringan. Begitu pula dengan fungsi set location node. Jadi ini untuk titik awal dan TPA. Jadi nanti kita akan mencari jalur paling efisien, titik awal pemulungnya di mana, ke TPA-nya di mana dengan melewatkan beberapa rumah. Nah, yang ketiga adalah menjaga integritas sistem. Tugas saya di sini memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan oleh pengguna dapat terintegrasi dengan benar ke dalam sistem graf tanpa menyebabkan error. Analogi sederhananya, saya memastikan setiap rumah baru yang dibangun punya alamat dan akses jalan yang benar. Baik, terima kasih untuk Lutfi yang sudah membangun kotanya dan juga Dava yang sudah merancang dan memperindah kotanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dan kontribusi saya. Di mana tugas saya ini adalah membuat sebuah Google Maps yang dimana mencari rute tercepat dan efisien bagi pemulung.
Fokus utamanya ada pada fungsi calculate base route, yang dimana ini adalah salah satu bagian daripada otak program kami. Nah, di sini untuk membuat base route ataupun rute terbaik, saya tidak hanya menggunakan satu metode, akan tetapi menggunakan 3 metode sekaligus, yang dimana ini tuh berfungsi untuk membandingkan antara metode satu dengan metode yang lainnya. Nah, untuk metode yang pertama adalah metode TSP, yaitu Traveling Solution Problems, yang dimana fokusnya adalah algoritma klasik yang diimplementasikan oleh Network X. Lalu yang kedua ada Nearest Neighbor, yang dimana dari namanya kita bisa lihat bahwa ini adalah algoritma heuristik yang lebih sederhana, di mana pemulung selalu mengunjungi rumah yang belum pernah ia kunjungi. Lalu yang terakhir ataupun menjadi inovasi dari kami yaitu Efficiency Optimized Method, yang dimana kita tidak hanya mempertimbangkan jarak, tetapi juga mempertimbangkan bobot sampah. Nah, caranya gimana? Caranya kita melakukan perhitungan dengan rasio sampah dibagi jarak, yang mana yang lebih tinggi akan diprioritaskan. Nah, ini tuh memastikan pemulung mendapatkan hasil maksimal dengan usaha minimal. Lalu untuk mengevaluasi metode ini, saya menggunakan fungsi evaluate rute, yang dimana ini memudahkan menghitung skor efisiensi untuk setiap rute. Nah, lalu program akan secara otomatis memilih dan menampilkan rute dengan efisiensi yang tinggi. Lalu untuk teknologi yang digunakan, pastinya berkat Python, bahasa pemrograman ini bisa dilaksanakan dan program ini bisa terwujud. Lalu ada Tkinter dan juga Bootstrap, yang dimana berfungsi untuk memperindah dan mempercantik GUI daripada program kami. Dan untuk terakhir, menjadi tulang punggung, ada Network X, yang dimana itu adalah sebagai otak daripada seluruh operasi graph. Oke, jadi saya akan mulai demo aplikasinya. Jadi ini adalah interface pertama ketika kita menjalankan program pemetaan cerdas pemulung ini. Jadi kita akan langsung masuk ke interface input data. Di sini ada map. Kita udah tentuin rumah-rumahnya dan nomor-nomornya. Jadi kita tinggal input aja. Pemulung akan menghampiri rumah yang mana aja. Jadi kita akan masukkan di sini misalnya rumah 45 dengan bobot 1 sampai 100 kg. Misalnya bobot sampahnya 33 kilo misal. Tambah ke daftar. Nah, jadi semakin berat bobot yang ada di daftar rumah, jadi kita nanti melakukan filternya dari daftar rumah, maka akan semakin hitam tanda di rumah tersebut. Jadi misalnya kita masukkan rumah 23 dengan bobot sampah cuma 3. Nah, di sini semakin ringan akan semakin abu dan semakin berat maka akan semakin hitam. Jadi kita di sini masukkan random saja. Nah, kalau misalnya rumah sudah ada, maka sudah ada error validasi di sini di mana rumah 45 sudah ada di daftar dan kita harus memilih rumah yang lain. Tapi ini tempoyaknya dijual di Malaysia, RM8 ikan tempoyak. Oke, sekarang sudah siap dan kita akan set di mana letak pemulungnya berada di rumah mana dan di mana letak TPA-nya berada. Jadi di sini kita analogikan, kita rancang logika di mana tempat pemulung di dekat rumah mana dan TPA-nya di dekat rumah mana. Oke, misalnya di sini lokasi awal rumahnya kita set jadi 5. Set di sini ada tanda bendera dan TPA-nya di sini kita set di 59. Set. Oke, di sini udah ada 59. Nah, kita cari rute terbaik. Dan di sini logikanya adalah di mana kita mencari rute terbaik yang di mana persentase yang kita cari dari bobot dan jumlah jarak. Jadi kita harapkan dengan ini pemulung bisa mendapatkan bobot sampah sebanyak-banyaknya dengan tenaga yang dikeluarkan dengan berjalan serendah-rendahnya. Di sini kita ada rute kunjungan optimalnya itu dari rumah 45 ke 43 ke 54, total jarak tempuhnya 99,6 meter dan total sampah terkumpul 95 kilo dan efisiensi rutenya
adalah perbandingan dari kedua ini. Di sini ada analisis rutenya dipilih karena efisiensi tertinggi dengan jarak tempuh sekian, total sampah sekian. Direkomendasikan untuk menghemat waktu dan tenaga pemulung. Dan kita punya perbandingan dengan 3 rute alternatif. Di ini ada perbandingan 3 rute alternatif yang masing-masing punya bobot yang berbeda-beda, tapi di sini kita tetap akan memilih rute kunjungan optimal. Di sini kita tidak cantumkan kemana-kemananya karena ada satu dan lain hal masalah yang tidak bisa kita selesaikan di sini. Maka dari itu kita akan berfokus ke rute kunjungan optimal. Dan di sini kita bisa hapus rumah terpilihnya dan otomatis grafnya akan terhapus juga. Sebagai kesimpulan, proyek kami berhasil menciptakan sebuah alat bantu yang kuat untuk mengoptimalkan rute pengumpulan sampah. Dengan kolaborasi antara desain antarmuka yang baik, arsitektur sistem yang kokoh, dan algoritma yang cerdas, aplikasi ini siap untuk diimplementasikan. Sekian presentasi dari kami siap menjawab jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.